Bahas tentang amalan menyambut bulan Ramadan. Untuk bulan suci Ramadan ini adalah kita harus bisa menyambutnya dengan gembira, Ustadz, menyambutnya dengan senang. Nah, jika ada seorang muslim yang tidak senang dengan bulan Ramadan, apakah itu bukan itu juga sebuah ciri-ciri umat muslim yang tidak bertakwa, Ustadz? Terima kasih Mbak Nada. Ya, kalau orang itu orang Islam kok tidak senang dengan Ramadan, ya itu bukan Islam lagi. Yeah. Itu harus jelas, kita harus tegas kita. Ini harus tegas. Sebab apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Yang diantaranya Shaum Ramadan. Tadi syahadah, sholat, ini, puasa, haji. Jadi kalau orang mengaku Islam kok tidak mau bersyahadat, ya nggak Islam lagi. Mohon maaf, orang ngaku Islam kok nggak sholat, ya nggak Islam lagi lah. Maka ada istilah Islam KTP, ya hanya KTP-nya yang Islam, orangnya nggak Islam. Karena apa? Islam itu tidak bisa dipisah-pisah. Jadi dijadikan Islam itu 5 perkara. Sholat. Ya dah? Ya. Yang kedua apa? Syahadat dulu ya, Ustaz ya. Syahadat. Terus sholat. Terus puasa. Zakat. Haji. Ini begitu orang masuk Islam, ini terkena tugas. Namanya wajib. Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Kecuali ada rukhsah. Ada keringanan. Contoh, tidak puasa karena sakit atau dalam perjalanan. Boleh tidak puasa, tapi fa'iddatun min ayamin ukhar. Tapi wajib berpuasa di lain hari. Tahu dia tidak haji karena tidak mampu. Yang ini pertanyaan berikut. Tidak mampu karena apa? Tidak berupaya menjadi mampu. Sebab orang tidak mampu dengan orang yang tidak berupaya menjadi mampu berbeda. Yeah. Artinya berupaya menjadi mampu untuk melakukan ibadah haji. Satu contoh, masa sepeda motornya aja 2, kok hajinya belum bayar yang 25 juta. Ini aneh. Rumahnya bagus. Nah, karena aku belum mampu. Belum mampu apa tidak berupaya untuk mampu. Ini harus dibedakan. Ini ukuran iman, ukuran berislam. Kita itu sering salah memahami. Ini, wah saya kan belum mampu. Atau ada yang bilang, saya belum dipanggil. Ya bukan belum dipanggil. Begitu orang masuk Islam, dipanggil untuk haji. Dia mengatakan juga belum dapat hidayah, Ustadz. Ada belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, sudah. Tapi kan nggak mau memakai hidayah itu. Bukan belum dipanggil, tapi dia bukan tuli, pura-pura tuli. Budek cara Jawa nih. Ini mohon maaf, ini tegas. Kita harus bisa membedakan. Jadi jangan kita itu mau menghindar dari kewajiban dengan memahami pakai budele dhewe. Enggak. Seperti haji lah, contoh, mohon maaf. Kalau orang mau merubah kebiasaan seperti biasa ngerokok, itu sehari itu sudah berapa ribu, taruhlah sehari itu habis 1 bungkus atau lebih, buat rata-rata 1 hari 20.000. Sekarang tidak usah rokok ditabung, 1 bulan sudah 6.000. 1 tahun itu sudah 7 juta lebih.
Kan 4 tahun sudah selesai untuk uang muka haji. Nanti untuk nabung lagi, menunggu sampai ada panggilan dari pemerintah. Ya karena kita nggak sering hanya ndelemeng, sama dengan puasa, nggak kuat. Katanya menurut ilmu, pendekatan ilmu, ternyata orang puasa itu menjadi sehat. Sehingga Rasul menyampaikan, sumu antasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Bahkan penelitian di Jepang lebih dari itu. Bahkan penyakit-penyakit itu akan, benih-benih calon penyakit itu mati karena dengan puasa. Dan dia mendapatkan hadiah Nobel kesehatan dari hasil penelitiannya. Jadi tidak ada beban-beban yang memberatkan manusia apapun alasannya yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Asal dilakukan lillah, diberikan hanya untuk mengharap ridho Allah. Ini yang menjadi kunci. Kadang kita ini kan mencari ridho manusia. Inilah iman. Maka saya sampaikan ini tegas, bukan keras, tapi tegas. Hukum Allah itu untuk tidak dimain-mainkan. Oke? Ini adakah doa menyambut bulan suci Ramadan? Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau doa itu kan permohonan. Atau kalau bahasa ekstrimnya, doa itu adalah perintah dari bawah ke atas, itu namanya doa. Tapi kalau dari atas ke bawah itu perintah. Namanya contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Itu kan memerintahkan kepada Allah. Nah, sama kita menjalani Ramadan, ya Allah, jadikanlah saya untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan, Pak. Seperti contoh yang somagotin ngan nawa itu somagotin ngan adai fardhi syahri Ramadana hari sanati fardholi ta'ala. Jadi kita harus berniat untuk nawa itu somagotin. Saya berniat untuk berpuasa karena agama. Ngan adai fardhi Ramadana, karena mendatang melaksanakan bulan Ramadan. Hadi sanati di bulan ini fardhu lillahi ta'ala, hanya karena melaksanakan perintah Allah. Lillah. Maka kita ini harus berdoa. Itu kan niatnya. Nah, kita harus berdoa agar bagaimana apa yang kita lakukan ini untuk bisa diterima. Maka Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, kabulkanlah puasa. Fi hadhihi sanati, di dalam puasa bulan ini. Maka kita ini harus selalu DP. Nanti kalau kita itu ngapal kidungannya, nyatanya kita nggak paham dengan yang didoa, ya percuma. Kita minta dikabulkan Ramadan, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan perilaku di bulan Ramadan. Maka yang baku doa itu adalah yang komunikatif. Hati kita itu nyambung dengan apa yang kita minta. Seperti dalam sholat kita ya yang komunikatif. Nanti kalau kita ini mengucapkan Robbik Firli Warhamni, ya yang komunikatif, sehingga kita merasa ka'annaka tarohu,
seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarohu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Nah ini nanti doa itu insya Allah kalau dalam bahasa Jawanya mandi. Tapi kalau kita hanya demi miltok, tapi perilakunya kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, ya. Nah ini, maka disinilah dalam berpuasa kita perlu memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan nilai puasa. Itu. Agar apa? Tidak kita hanya mendapatkan alju wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu kan ada kamin soimin, banyak orang yang puasa itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini adalah supaya bagaimana puasa kita ini berupaya, berikhtiar, dan berdoa agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.